Perhatikan, inilah 3 cara setan menyesatkan manusia. Yang sudah subscribe semoga dilindungi dari setan. Yang pertama, tazyin. Tazyin adalah tindakan memperindah atau membuat sesuatu yang buruk terlihat baik dan menarik. Yang kedua, talbis. Talbis adalah tindakan menutupi kebenaran dengan kebatilan sehingga seseorang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, taswif. Taswif adalah godaan untuk terus menunda-nunda melakukan kebaikan atau bertaubat dengan dalih waktu yang masih panjang. Kalau kamu baru tahu, subscribe dong. Umat yang amalnya tidak ditimbang dan tidak dihisap. Diriwayatkan ketika kiamat tiba, suatu kaum akan keluar dari kuburnya dengan menaiki kendaraan menuju padang mahsyar. Kendaraan itu bersayap dan berwarna hijau. Ketika sampai di padang mahsyar, semalaikat mendekat ke arah orang-orang yang menaiki kendaraan itu lalu bertanya, "Umat siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah umat Muhammad, apakah kalian sudah dihisap?" "Kami tidak dihisap." Lalu malaikat kembali bertanya, "Apa amalan kalian sudah ditimbang?" "Tidak," jawab mereka. "Apakah kalian telah membaca catatan amalan kalian?" "Tidak," jawab mereka lagi. Lalu malaikat memerintahkan mereka untuk kembali agar mereka dihisap dulu. Namun mereka menolak dan berkata, "Kami adalah orang fakir yang tidak memiliki apapun. Kami hidup semata-mata hanya beribadah kepada Allah." Kemudian terdengar seruan, "Benar apa yang dikatakan hambaku ini. Orang-orang yang berbuat baik semasa hidupnya tidak akan ditahan, sedangkan aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nabi Sulaiman yang telah diberi kekayaan melimpah dan kekuasaan atas segala makhluk, suatu hari berdoa kepada Allah, "Ya Allah, izinkanlah aku memberi makan seluruh makhlukmu di bumi." Namun Allah menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak akan mampu, wahai Sulaiman." Meski begitu, Nabi Sulaiman tetap bersikeras. Ia terus berdoa hingga akhirnya Allah mengizinkannya. Dengan penuh semangat, Nabi Sulaiman segera memerintahkan jin dan manusia untuk mengumpulkan hewan-hewan ternak dan burung, lalu memasaknya dalam kuali-kuali besar. Ketika makanan telah siap hingga terbentang sepanjang 1 bulan perjalanan, Allah pun bertanya, "Makhluk mana yang pertama kali akan kamu beri makan, wahai Sulaiman?" "Aku akan mulai dengan makhluk yang ada di air, ya Rabb." Kemudian Allah mengutus seekor ikan raksasa, dan dalam sekejap, ikan itu melahap seluruh makanan yang disediakan. Setelah melahap semuanya, ikan itu pun berkata, "Wahai Sulaiman, aku masih lapar, beri aku makanan lagi." Seketika Nabi Sulaiman pun terdiam. Ia menatap hamparan makanan yang telah lenyap begitu cepat. Dengan menangis, ia pun bersujud, "Ya Allah, ampunilah aku. Sungguh, hanya Engkaulah Sang Maha Pemberi rezeki." Inilah pasangan suami istri yang membuat Allah tertawa. Ketika itu, Rasulullah menerima tamu dan bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang akan menjamu tamu ini?" Seorang sahabat Ansyar menyanggupi dan membawa tamu tersebut ke rumahnya. Ia pun meminta istrinya untuk memuliakan tamu Rasulullah. Namun istrinya menjawab bahwa makanan yang ada hanya cukup untuk anak-anak mereka. Tanpa ragu, suaminya berkata, "Suguhkanlah makanan itu, lalu matikanlah lampu dan tidurkan anak-anak kita." Kemudian ia berpura-pura membetulkan lampu lalu mematikannya dan berpura-pura makan. Karena makanan itu sudah disuguhkan semuanya kepada tamu, suami istri ini pun tidur dalam keadaan lapar. Keesokan paginya, mereka menemui Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Malam ini Allah tertawa dan terkagum karena perbuatan kalian berdua." Kemudian Allah berfirman, dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. "Inilah nasib orang kafir saat hari pertama di alam kubur. Akan datang kepadanya 3 malaikat yang menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan seterusnya." Dikisahkan oleh Rasulullah, orang kafir tidak bisa menjawab. Dia hanya berkata, aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti apa yang dikatakan orang-orang." Pada saat itu juga, Allah mendatangkan malaikat yang membawa besi yang sangat besar dan berat. Begitu beratnya besi ini, sehingga jika semua manusia dan jin berkumpul untuk membalikannya, mereka tidak akan mampu. Kemudian dipukullah orang kafir itu dengan besi tersebut sampai jasadnya hancur, lalu jasadnya disatukan lagi, lalu disiksa lagi. Begitu seterusnya sampai nanti hari kiamat tiba. Bahkan jeritan si mayit ini bisa didengar oleh semua makhluk yang ada di muka bumi, kecuali jin dan manusia. Karena jika diperdengarkan kepada mereka, manusia dan jin akan meninggal seketika.